nonton film-film Hollywood ya, kadang-kadang aku suka bingung ya, kok bisa ya orang lagi perang tuh ngobrol gitu ya. Lagi caca terus tiba ngobrol gini gitu ya. Nah, dan itu juga terjadi gitu ya, kalau teman-teman bayangin ketika mereka lagi heboh berperang melindungi Rasul, pada saat itu Rasul masih bisa ngobrol dengan mereka dan berdoa. Kata Rasul, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang ada di dalam surgamu, kayak gitu ya. Kemudian Nusaibah ngedengar itu terus bilang kayak gini ke Rasul, ya Rasul, doakan agar aku menjadi tetanggamu di surga. Akhirnya Rasul bilang, ya Allah, tempatkanlah keluarga ini untuk ada di surga dan menjadi tetangga bersamaku gitu ya. Jadi bukan hanya di surga tapi bakal jadi tetangganya Rasul gitu. Di nabi palsu ini namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini ngasih satu delegasi gitu ya, ambasador gitu ya, datang ke hadapan Rasul pada saat itu sebelum Rasul wafat ya, datang ke hadapan Rasul dan bilang, kita bagi dua yuk kekuasaannya gitu kan. Bumi Allah itu kan satu, kita bagi dua, kamu bagian sana, saya bagian sini. Ketika sahabat-sahabat Rasul yang lain ada yang kocar-kacir gitu dan lain sebagainya, keluarga ini tetap solid, tetap fokus pada tujuan untuk melindungi Rasul, sebagaimana baiat mereka yang sudah mereka katakan janji mereka pada baiat Aqobah yang kedua. Dan pada saat itu Rasulullah sampai mengatakan kekagumannya gitu. Kenapa? Karena di tengah kondisi yang begitu chaos itu, Rasul itu sampai ngelihat ke kiri dan ke kanan, dan saking gesitnya Nusaibah sampai Rasul bilang, ketika aku menoleh baik ke kiri maupun ke kanan, tidak aku lihat ada yang lain kecuali Nusaibah sedang mengayunkan pedangnya, katanya gitu. Jadi saking gesitnya gitu. Jadi ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, semuanya dijajal sama Nusaibah. Demi apa? Demi memastikan bahwa Rasulullah tuh tidak akan terluka gitu pada saat itu. Sampai katanya ya, di tubuhnya gitu ya, di tubuh Nusaibah itu sampai ada 13, bahkan ada yang mengatakan 12 ya, ada 12-13 goresan pedang, dan ada goresan yang sangat lebar gitu ya, itu di bahunya Nusaibah, yang itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa sembuh gitu ya, dari luka ketika perang Uhud pada saat itu. Jadi memang perang Uhud ini adalah perang yang menjadi titik balik dari kehidupan Nusaibah gitu ya, dan keluarganya. Di perang ini Nusaibah pertama kali ikut sebagai orang yang mengayunkan pedang, dan pada saat itu gitu ya, dia dan keluarganya begitu heroik sampai-sampai Rasul itu mendoakan gitu ya. Jadi kebayang gitu, kalau kita kan nonton film-film Hollywood ya, kadang-kadang aku suka bingung ya, kok bisa ya orang lagi perang tuh ngobrol gitu ya. Lagi caca terus tiba ngobrol gini gitu ya. Nah, dan itu juga terjadi gitu ya, kalau teman-teman bayangin ketika mereka lagi heboh berperang melindungi Rasul, pada saat itu Rasul masih bisa ngobrol dengan mereka dan berdoa. Kata Rasul, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang ada di dalam surgamu, kayak gitu ya. Kemudian Nusaibah ngedengar itu terus bilang kayak gini ke Rasul, ya Rasul, doakan agar aku menjadi tetanggamu di surga. Akhirnya Rasul bilang, ya Allah, tempatkanlah keluarga ini untuk ada di surga dan menjadi tetangga bersamaku gitu ya. Jadi bukan hanya di surga tapi bakal jadi tetangganya Rasul gitu. Dan setelah mendengar doa ini, Nusaibah sampai bilang bahwa setelah aku mendengar doa itu, aku tidak peduli apa yang terjadi kepadaku dan keluargaku, katanya gitu. Karena dia udah dapet satu tiket emas menuju surga, dan itu membuat beliau udah lagi gak memikirkan dunia, udah gak lagi memikirkan keselamatannya sendiri. Jadi memang benar-benar hero banget gitu di perang Uhud ini. Dan selepas perang Uhud, Nusaibah tuh tidak pernah absen dalam berperang. Jadi setelah perang Uhud itu ada perang-perang yang lain gitu ya, karena perang Uhud ini jadi titik balik ya, dimana dari situ beliau mendapat doanya Rasul, dan dari situ pula akhirnya Nusaibah tuh punya satu spirit bahwa selepas ini aku tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk berjihad kayak gitu. Karena tadi ada keyakinan bahwa saya udah dapet nih tiket surga dari Allah, saya nggak mau nyanyain ini kayak gitu. Jadi akhirnya apa? Setiap kesempatan berperang dia ikut bersama keluarganya. Nah, terhitung gitu ya, setelah itu ada perang Uhud tadi ya, ada perang Uhud. Setelah perang Uhud itu kemudian ada perang Khandaq. Perang Khandaq ini kan luar biasa ya, di tengah paceklik. Terus ada perjanjian Hudaibiyah. Di perjanjian Hudaibiyah ini sebelumnya ada Bai'atur Ridwan. Itu janji setia di bawah pohon bahwa orang-orang yang berjanji setia ini akan melindungi Rasul dan akan berperang dan tidak akan lari walaupun ada ancaman gitu. Jadi berperang sampai titik darah penghabisan dan tidak akan lari gitu dari
dari medan perang gitu ya, apapun kondisinya gitu. Jadi Baiatur Ridwan tuh benar-benar merinding banget lah gitu. Orang-orang yang ada di Baiatur Ridwan itu sampai sama Allah tuh sudah dijanjikan surga karena mereka adalah orang-orang yang keimanannya sudah teruji, mereka yang akan melindungi, memperjuangkan Islam sampai sudah tidak peduli apa-apa kayak gitu. Nah makanya sampai ada jaminan bahwa setiap orang yang telah berjanji setia di bawah pohon Baiatur Ridwan ini sebelum Hudaybiyah ya, itu semuanya adalah orang-orang yang sama Allah sudah dijaminkan surga. Masya Allah gitu. Nah jadi tadi udah Hudaybiyah, kemudian perang Hunain, Nusaibah juga bersama dengan Rasul pada saat itu. Kemudian apakah setelah Rasul wafat dia berhenti? Ternyata tidak gitu ya. Bahkan di aksi yang paling heroik pada saat itu di perang Yamamah. Perang Yamamah ini adalah perang yang luar biasa ya, karena di Yamamah ini di masa kepemimpinan Abu Bakar ya, ada fitnah yang luar biasa, ada orang yang mengaku sebagai seorang nabi gitu. Dan inilah yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Pada saat itu sebelum Yamamah ini pecah memang udah terlihat gitu ya tanda-tandanya. Dan pada saat itu si nabi palsu ini namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini ngasih satu delegasi gitu ya, ambasador gitu ya, datang ke hadapan Rasul pada saat itu sebelum Rasul wafat ya, datang ke hadapan Rasul dan bilang, kita bagi dua yuk kekuasaannya gitu kan. Bumi Allah itu kan satu, kita bagi dua, kamu bagian sana, saya bagian sini gitu kata Musailamah. Kamu jadi Rasul yang di sana, aku jadi Rasul yang di sini gitu. Itu sebuah hal yang konyol pada saat itu, tapi betul-betul ada ambasador di situ gitu. Dan ambasador ini kemudian sama Rasul dikembalikan lagi ya ke Musailamah Al-Kadzab dengan mengatakan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada nabi lagi sesudahnya gitu. Jadi benar-benar ini golongan orang-orang yang berkhianat lah kayak gitu dan membuat makar, membuat kerusakan. Nah, dan setelah Rasul wafat, Musailamah Al-Kadzab itu seolah-olah memproklamirkan diri lah bahwa Rasul itu sudah wafat. Nah, ini aku Rasul yang baru kayak gitu. Dan pada saat itu ada desakan gitu ya dari Abu Bakar gitu bahwa sebenarnya yang namanya nabi palsu ini harus ditumpas. Nah, makanya pecahlah perang Yamamah karena memang ini menjadi tonggak awal dari bagaimana kemudian Islam itu bisa tersebar. Jadi memang kalau sampai nabi palsu ini masih diem ada gitu ya, dan ini bakal jadi kerusakan yang luar biasa banget pada saat itu. Jadi memang fase-fasenya Abu Bakar itu adalah fase-fase penuh fitnah ya gitu, karena harus ngerangkul orang-orang yang awalnya sangat fanatik sama Rasulullah, sampai ada orang-orang yang gak mau bayar zakat gitu karena menganggap bahwa ya dulu saya bayar zakat ke Rasul, sekarang Rasul udah gak ada, ya saya gak mau bayar zakat. Nah ada orang-orang seperti itu dan itu ditumpas oleh Abu Bakar. Nah di perang Yamamah jelas ini ada nabi palsu, dan yang dikirim ke sana itu adalah ada Habib dan ada Abdullah juga gitu. Dan di Saibah ini ikut juga di perang Yamamah, dan qadarullah ternyata Musailamah Al-Kadzab itu mati di tangan Abdullah bin Zaid, anaknya Nusaibah, karena pada saat itu Nusaibah terputus tangannya gitu ya, sehingga tidak bisa ikut menuntaskan misinya gitu. Namun qadarullah ternyata Abdullah yang berhasil membunuh Musailamah dibantu oleh Wahsy bin Harb yang pada saat itu sudah taubat. Nah jadi kalau kita lihat kisahnya Nusaibah ini penuh dengan heroisme gitu, dan heroisme ini punya titik balik yaitu di Uhud, ketika suasana begitu chaos, banyak ancaman gitu ya, bahkan dia dan keluarganya gitu sedikit dari orang yang pada saat itu melindungi Rasul penuh dengan darah, bloody gitu ya, tapi ternyata itu menimbulkan kesan yang luar biasa bagi Nusaibah untuk terus berjuang sampai titik darah kehabisan. Jadi nggak ada tuh namanya trauma, kemarin juga saya ikut perang malah dapat lukanya juga nggak sembuh-sembuh, udah nanti saya nggak akan gitu lagi. Enggak, ternyata Nusaibah itu ketika dia ada dalam pertempuran sampai habis-habisan itu memantik semangatnya untuk tidak pernah absen di perang-perang selanjutnya, bahkan ketika Rasulullah sudah tiada. Masya Allah. Maka pantas ketika Rasulullah mengatakan pada Nusaibah bahwa tidak akan ada lagi orang yang sepertimu, katanya gitu. Ketika melihat Nusaibah pada saat itu membalut luka anaknya ketika melindungi Rasul, kan anaknya Abdullah itu terluka, dibantu gitu ya Abdullah itu, kemudian dibersihkan lukanya, dibalut lukanya, kemudian didorong anaknya untuk bangkit lagi. Bangkit, ayo, saatnya kamu untuk berperang lagi gitu ya, saatnya kamu untuk melindungi Rasul lagi, ayo, ini gak ada apa-apanya, ayo cepat bangkit lagi kayak gitu. Maka melihat itu Rasulullah tuh sampai muji gitu, wahai Ummu Umaroh, siapa lagi yang bisa melakukan hal yang seperti kamu lakukan gitu. Saking takjubnya Rasul kepada Nusaibah. Dan ini juga bikin saya takjub ya, ternyata memang seorang perempuan itu bisa jadi penggerak gitu ya di dalam keluarganya, dan bahkan mendorong anak-anaknya, suaminya, bahkan mantan suami untuk ada di sana gitu. Jadi kebayang betapa diberkahinya keluarga ini gitu ya, bahkan dikabarkan bertetangga sama Rasul di surga. Semoga kita seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu bisa berkaca dari sini bahwa
sepanjang kita hidup pasti ada luka-luka dalam hidup kita gitu ya, pasti ada hal-hal menyedihkan, tapi sesungguhnya itu adalah harus diubah gitu menjadi hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan harus kita ubah sebagai bagian dari perjuangan hidup kita gitu, yang akhirnya apa, gak akan menyisakan trauma, tapi justru akan menjadi dorongan luar biasa, akan menjadi kekuatan untuk terus berjuang. Nah, itu dia Nusaibah binti Ka'ab. Teman-teman yang dengar kisahnya gimana nih kesannya? Apa sih yang paling berkesan dari Nusaibah? Boleh di komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.